Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, dosen pengampu dari mata kuliah Sejarah Asia Timur, yakni Dr. Ahmad M. Hum, dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 6, yaitu beranggotakan saya sendiri Nur Aini, Puja Amelia, Azizah Aulia Rizky, Fadil Rahmanda Putra, dan Efwa Rahma Salsabila akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem pemerintahan Jepang kuno yang akan dimulai oleh pemateri pertama, yaitu Fadil Rahmanda Putra. Kepadanya disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Rahmanda Putra akan menjelaskan sedikit awal dari sejarah Jepang kuno. Yang pertama, pada periode awal pembentukan negara Jepang masyarakatnya masih terstruktur dalam klan-klan yang tersebar dan memiliki otonomi relatif. Di antara klan-klan tersebut, klan yang paling kuat bernama klan Yamato secara bertahap berhasil menyatukan sebagian besar wilayah klan. Klan Yamato kemudian mengklaim garis keturunan dari Dewi Matahari Amaterasu yang menjadi dasar legitimasi kekuasaan mereka. Sebagai upaya untuk memperkuat identitas dan persatuan nasional, ibu kota permanen didirikan di daerah Nara, kemudian dipindahkan ke Heian Kyo atau Kyoto sekarang. Selain itu, penulisan sejarah resmi melalui Kojiki dan Nishon Shoki menjadi simbol persatuan dan identitas nasional. Dinasti Kekaisaran Jepang mengklaim sebagai garis keturunan monarki terpanjang di dunia yang tidak terputus. Dengan kaisar yang dianggap sebagai keturunan dewa yang memegang otoritas spiritual dan simbolis tertinggi. Kemudian, pada periode awal, kaisar memegang kekuasaan politik yang signifikan. Namun, seiring berjalannya waktu, terutama setelah periode Heian, kekuatan politik bergeser ke tangan para bangsawan istana, yaitu Fujiwara, atau kemudian kepada para militer atau Bakufu. Nah, kemudian demikian, meskipun itu kaisar tetap berfungsi sebagai pemimpin ritual dan sumber legitimasi bagi penguasa politik yang sebenarnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses terbentuknya negara Jepang dari klan hingga negara terpusat. Pada awal sejarahnya Jepang belum memiliki negara. Masyarakatnya pun hidup dalam kelompok-kelompok kecil yang disebut dengan klan atau uji. Setiap klan dipimpin oleh seorang kepala dan klan memiliki wilayah kepercayaan serta struktur sosial tersendiri. Tidak ada pemerintahan pusat dan tidak ada pemimpin nasional. Seiring perkembangan zaman, beberapa klan pun tumbuh menjadi lebih kuat. Di antara klan-klan tersebut, klan Yamato yang tinggal di daerah Nara menjadi yang paling berpengaruh. Yamato pun menguasai tanah-tanah subur, memiliki kemampuan militer, serta menjalin hubungan dengan Cina dan Korea. Melalui aliansi dan perang, mereka berhasil menguasai klan-klan lain dan menjadi pemimpin utama di Jepang. Proses penyatuan ini pun mencapai puncaknya ketika klan Yamato mulai mengadopsi budaya dan sistem administrasi di Cina, terutama setelah hubungan diplomatik dengan dinasti Sui dan Tang. Mereka mulai meniru sistem pemerintahan yang lebih teratur, termasuk penggunaan tulisan Cina, agama, Buddha, dan model birokrasi kerajaan. Tahap yang paling penting pun dalam pembentukan negara terpusat terjadi pada tahun 645 Masehi melalui reformasi Taika. Reformasi ini pun mengubah Jepang secara total. Yang pertama ada kekuasaan klan besar dihapus. Yang kedua ada semua tanah dan rakyat dinyatakan sebagai milik negara
atau kaisar. Yang ketiga ada sistem administrasi nasional yang dibuat untuk membagi wilayah dalam provinsi dan distrik. Yang keempat ada pajak diatur langsung oleh pemerintahan pusat. Yang kelima ada birokrasi dan hukum disusun berdasarkan sistem Cina. Reformasi Taika ini pun menjadi kaisar sebagai pusat kekuasaan politik, bukan lagi kepala dari para klan-klan tersebut. Pada masa berikutnya, terutama pada masa periode Nara dan Heian, Jepang menggunakan sistem Ritsuryo, yaitu sistem hukum dan pemerintahan yang terorganisir secara terpusat. Dengan demikian, Jepang pun berubah dari sekumpulan klan yang terpisah menjadi sebuah negara terpusat dengan struktur pemerintahan yang jelas. Klan masih ada, tetapi tidak lagi menjadi penguasa wilayah. Fungsi mereka digantikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Mungkin itu saja penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Eko Rahma Salsabila. Materi selanjutnya yaitu simbolis Kekaisaran Tenno, kedudukan ilahi dan simbolis. Kaisar atau Tenno dianggap sebagai keturunan dewa, memegang otoritas spiritual dan simbolis tertinggi atau lambang persatuan. Dinasti Kekaisaran Jepang diklaim sebagai garis keturunan monarki terpanjang di dunia yang tidak terputus. Pada periode awal, kaisar memegang kekuasaan politik yang besar. Namun, seiring waktu, terutama setelah periode Heian, kekuasaan politik beralih ke tangan bangsawan istana Fujiwara, atau kemudian ke militer Bakufu. Hakikatnya, kaisar tetap berfungsi sebagai pemimpin ritual dan sumber legitimasi bagi penguasaan politik yang sebenarnya. Jadi sistem Kekaisaran Tenno Jepang memiliki kedudukan ilahi yang sangat penting dan syarat dengan simbolisme. Kekaisaran Jepang yang disebut sebagai Tenno dipandang sebagai keturunan langsung Dewi Matahari Amaterasu yang merupakan dewi tertinggi dalam agama Shinto. Hal ini menjadi kaisar sebagai figur ilahi yang dianggap sebagai hubungan langsung dengan dunia spiritual, yang dianggap sebagai pemegang kewenangan tertinggi dalam agama Shinto. Secara simbolis, kaisar tidak hanya sebagai kepala negara, tetapi juga lambang negara dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem Bakufu pada zaman masa Jepang kuno. Sistem Bakufu merupakan bentuk pemerintahan militer Jepang pada akhir abad ke-12. Dalam sistem ini, kekuasaan tidak lagi berpusat pada kekaisaran, tetapi berada di tangan shogun, yaitu pemimpin tertinggi militer. Bakufu ini lahir setelah kemenangan Yoritomo dalam konflik Genpei. Yoritomo kemudian mendirikan pemerintahan militernya di Kamakura, yang menandai awal era Shogun Kamakura. Struktur kekuasaan pada zaman Bakufu ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada shogun sebagai penguasa tertinggi yang memimpin militer dan politik. Yang kedua samurai, yaitu para kelas prajurit yang menjaga keamanan. Lalu yang ketiga ada daimyo, yaitu para tuan tanah yang memerintah wilayah tertentu. Ciri-ciri dari sistem Bakufu ini ada 3. Yang pertama, kekuasaan politik dipimpin oleh shogun. Yang kedua, pemerintahan bersifat feodal dan militeristik. Yang ketiga, daerah dikelola oleh daimyo yang setia kepada shogun. Sistem Bakufu ini bertahan selama berabad-abad, melewati beberapa periode seperti Kamakura, Muromachi, dan Tokugawa. Namun, memasuki pertengahan abad ke-19, Bakufu mulai melemah karena tekanan internal dan kedatangan bangsa barat. Jadi, kesimpulan pada materi kami kali ini adalah sistem pemerintahan Jepang kuno merupakan dualisme antara otoritas simbolis kaisar dengan otoritas nyata atau shogun Bakufu. Model ini berlangsung selama berabad-abad hingga restorasi Meiji pada tahun 1868.
yang secara resmi mengembalikan kekuasaan kepada kaisar. Dualitas ini membentuk fondasi unik dalam sejarah politik Jepang kuno. Sekian presentasi dari kami mohon maaf apabila ada salah kata dan kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.